Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Agustina, NIM 11211686, kelas K321 MNN. Baiklah, di sini saya akan menganalisis kecelakaan dan tanggung jawab dalam suatu perusahaan untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian. Dosen pengampu Bapak Randi Napitipulung, SHMH. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Digital Bandung. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang dapat menimbulkan korban, manusia, dan atau harta benda. Ini dilansir oleh Permenaker nomor 3 1998. Terjadi kecelakaan kerja tentu saja menjadikan masalah yang besar bagi kelangsungan sebuah perusahaan. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi yang cukup besar, namun lebih dari itu adalah timbulnya korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Kehilangan sumber daya manusia ini merupakan kerugian yang sangat besar karena manusia adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Sedangkan biaya tak langsung ini nampak dari timbulnya kecelakaan kerja adalah suatu kerusakan alat produksi, penghentian alat produksi, dan hilangnya waktu kerja. Kecelakaan kerja bersifat tidak menguntungkan, tidak dapat diramal, dan tidak dapat dihindari, sehingga tidak dapat diantisipasi dan interaksinya tidak disengaja. Berdasarkan penyebabnya, terjadi kecelakaan kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Kecelakaan langsung yaitu terdiri dari faktor lingkungan seperti zat kimia yang tidak aman dan kondisi fisik dan mekanik. Pada umumnya, kecelakaan kerja terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan, kurangnya pengawasan, kompleksitas, dan keanekaragaman ukuran organisasi yang semuanya mempengaruhi kinerja keselamatan dalam industri konstruksi. Untuk pokok permasalahannya sendiri, yaitu seorang pekerja keras bernama Alan mengalami kecelakaan kerja, yaitu terjatuh dari ketinggian pada saat bertugas membetulkan kabel listrik yang mati. Setelah mengetahui Alan mengalami kelumpuhan total, pihak kantor Alan memecat Alan dengan tidak hormat dan dianggap bahwa kecelakaan ini adalah bentuk kesengajaan dan tidak diberikan pesangon sedikit pun. Kasus ini adalah bagian dari hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang tidak jarang ini terjadi di dalam kehidupan nyata. Pengusaha yang dianggap lalai malah memutarbalikkan fakta seolah-olah yang melakukan kesalahan agar si pengusaha tidak perlu membayar pesangon dan ganti rugi kepada pihak pekerja. Setiap perusahaan diwakili direksi bertanggung jawab secara hukum dan setiap kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan tersebut. Normatifnya, pimpinan perusahaanlah yang bertanggung jawab menyelenggarakan keselamatan kerja. Hal yang wajib dilakukan adalah perusahaan setelah terjadi kecelakaan kerja yaitu melaporkan setiap kecelakaan atau dampak kecelakaan kerja yang mempengaruhi pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, perusahaan juga wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat lebih dari 2 kali 24 jam sejak kecelakaan terjadi. Apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami cacat atau memiliki penyakit, perusahaan juga wajib melaporkan kecelakaan serta dampaknya tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah pekerja dinyatakan mengalami penyakit atau cacat maupun meninggal dunia. Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK ketika korban kecelakaan kerja yang memiliki kecacatan belum dapat dipastikan penyembuhannya oleh dokter. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebagian diubah beberapa ketentuan oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Jika karyawan dikarenakan kecacatan tersebut tidak dimungkinkan untuk bekerja selama lebih dari 12 bulan, maka perusahaan diperkenankan untuk melakukan PHK terhadap karyawan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 154A Undang-Undang Nomor 13 2003 yang disisipkan melalui pasal 81 angka 45 Perpu Nomor 2 2022. Dalam beberapa kasus, kecelakaan kerja ini bukan mengakibatkan kelalaian perusahaan dalam membangun sistem kerja, namun ada faktor kelalaian karyawan dalam menerapkan sistem yang ada, sehingga rekrutmen dan juga pembinaan karyawan melalui training dan monitoring perlu dipertimbangkan juga. Inilah kenapa kini banyak sektor humas resort, namun juga hubungan industrial. Untuk metode penelitiannya sendiri, saya di sini memilih metode kualitatif. Secara singkat, penelitian kualitatif bersifat lebih menyelidiki hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh lewat prosedur statistik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Penggunaan studi kasus dimaksudkan untuk meneliti kasus yang sudah ada, sehingga peneliti hanya mempelajari kasus yang sudah ada, yaitu analisis kecelakaan dan tanggung jawab dalam suatu perusahaan. Pekerja sebagai sumber daya manusia merupakan peran yang besar dalam mengembangkan dan mengamankan prosedur produksi, di mana di dalam pelaksanaan kegiatannya pekerja seringkali dihadapkan kepada bentuk bahaya yang mungkin timbul. Kecelakaan kerja bagi perusahaan, khususnya perusahaan industrial, merupakan suatu peristiwa yang tak diinginkan. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja tidak saja mengevaluasi potensial bahaya, tetapi juga mencari dan mengevaluasi penyebab timbulnya. Pada tesis ini, melihat bagaimana kecelakaan itu terjadi serta apa yang menjadi faktor penyebabnya. Karena kecelakaan kerja tidak datang dengan sendirinya. Ada serangkaian peristiwa sebelumnya yang mendahului terjadinya kecelakaan tersebut. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan kerja dari analisis sebuah kasus alam dengan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian lapangan memperoleh hasil pada kondisi bahwa alan tersebut mengalami kecelakaan kerja, yaitu terjatuh dari ketinggian pada saat bertugas membetulkan kabel yang mati. Adapun ketimbangan pada sistem manajemen yang terjadi adalah tidak memadainya sistem kepemimpinan dan administrasi, inspeksi, dan memelihara yang terencana, analisis dan prosedur tugas kritis, engineering, dan manajemen perubahan, sistem evaluasi, pengetahuan dan training keahlian, observasi tugas, peraturan, dan izin kerja, analisis kecelakaan atau kejadian dan training kepemimpinan. Diharapkan dengan peneliti ini dapat menjadikan masukan bagi perusahaan untuk dapat melakukan langkah pencegahan agar kecelakaan serupa tidak terulang. Salah satu tanggung jawab perusahaan adalah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerjanya. Hak dan kewajibannya tersebut harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu menjelaskan mengenai suatu hal dalam jaminan kecelakaan kerja. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.